Halo Sobat Agitex, saya Yosi sebagai host Agitex Classroom hari ini. Materi podcast hari ini adalah PPH Pasal 23. Podcast kali ini saya bersama dengan Nadia sebagai narasumber hari ini. Apa kabar Nadia? Baik Yosi. Nadia, kalau boleh tahu udah berapa lama sih kerja di Agitex? Udah dari 2019, kayaknya udah sekitar 5 tahunan ya Yos. Udah lama ya berarti ya? Iya. Ya udah, sekarang kita lanjut aja kali ya untuk diskusi tentang PPH Pasal 23. Boleh. Nadia, bisa dijelasin nggak sih PPH Pasal 23 itu apa? PPH Pasal 23 itu salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia. Khususnya objek pajaknya adalah bunga, royalti, dividen, hadiah, sama sewa dan jasa. Kalau misalnya untuk dasar hukumnya? Iya, dasar hukumnya diatur khusus pada pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan sekarang udah disempurnakan dengan Undang-Undang HPP. Dan untuk masing-masing jenis objek pajaknya juga memiliki aturan-aturan turunan tersendiri. Kalau yang wajib memotong PPH Pasal 23 itu siapa sih? Pemotong PPH Pasal 23 itu adalah wajib pajak badan. Namun ada juga wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan untuk memotong PPH Pasal 23 yaitu wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk langsung oleh DJP dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan dan usaha, terutama untuk transaksi sewa. Kalau misalkan objek-objeknya itu bisa disebutin nggak ya Nadia? Untuk objeknya itu ada bunga, royalti, hadiah, dividen, kemudian ada jasa dan sewa, Yos. Kalau sewa tanah dan bangunan itu kenapa dia nggak masuk PPH Pasal 23 ya? Nah, kalau khusus sewa tanah dan bangunan itu punya aturan tersendiri, yaitu di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Jadi dia untuk sewa tanah dan bangunan bukan merupakan objek PPH Pasal 23, tapi yang jadi objek PPH Pasal 23 itu adalah sewa selain tanah dan bangunan. Gitu. Terus yang tadi di objek tadi kan ada hadiah tuh ya Nadia. Terus kan perbedaan antara hadiah yang dikenakan PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 23 itu apa ya? Nah, untuk hadiah itu kita lihat nih penerima hadiahnya siapa, apakah orang pribadi atau badan. Jadi kalau penerima hadiahnya adalah orang pribadi, dia dikenakan objek pajak PPH Pasal 21. Tapi kalau penerima hadiahnya itu badan, maka dikenakan objek PPH Pasal 23. Nadia, kan dari jenis jasa itu ada jasa catering ya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih dalam konteks PPH Pasal 23? Nah, jadi untuk jasa catering yang diatur dalam peraturan PPH Pasal 23 itu yaitu jasa yang berupa jasa penyediaan makanan dan minuman beserta petugasnya, peralatannya yang disediakan untuk suatu acara gitu. Atau cukup dengan penyediaan makanan dan minumannya saja tanpa ada petugas atau peralatannya. Tapi kalau hanya seperti penyediaan makanan di toko tuh itu bukan termasuk jasa catering. Kan tadi kan kita udah bahas subjek, objek. Nah, sekarang tarifnya nih. Bisa disebutkan nggak tarif-tarif beserta jenis-jenisnya gitu? Kalau PPH Pasal 23 itu cukup simpel sih, tarifnya cuma ada dua, yaitu 2% dan 15%. Dilihat lagi dari objek-objek pajaknya gitu. Kalau misalkan dia nggak ada NPWP gitu, gimana itu Nadia? Kalau di aturan lama itu emang ada kenaikan 100% ya tarifnya. Cuman sejak berlakunya NIK bisa dipadankan sebagai NPWP, maka kita sudah tidak ada kenaikan tarif lagi tuh 100%. Jadi tarifnya tetap 2% dan 15%. Jadi ya tadi kan udah jelasin tuh ya untuk tarif PPH Pasal 23 itu ada tarif 15% dan 2%. Nah, itu untuk jenis jasa apa aja sih? Untuk objek pajaknya ya. Kalau 15% itu untuk bunga, hadiah, dividen, sama royalti. Tapi untuk tarif 2% itu untuk sewa dan jasa. Kalau cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya itu dari nilai bruto atau nilai transaksi di luar dari, misalnya dalam sebuah jasa nih, kita ada transaksi jasa nih ya. Terus di dalamnya ada transaksi jasa dan ada pembelian. Nah, yang menjadi objek pajaknya itu adalah atas jasanya saja. Jadi jasa dikali dengan tarif 2% gitu. Tapi itu kembali lagi sih, kita lihat lagi nanti objek pajaknya apa. Kita harus paham dulu nih di dalam transaksi itu ada apa aja unsur-unsur penghasilannya gitu. Kalau dia invoice-nya itu nggak di split gitu, digabung semua itu berarti semuanya ya dikali dengan tarif ya? Iya, betul. Gitu. Bisa dijelasin nggak sih penghasilan yang bukan objek pajak PPH Pasal 23 itu?
Sebenarnya untuk penghasilan yang bukan objek PPh pasal 23 itu ada beberapa ya. Cuman kalau aku sebutin, yang pertama itu ada penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada bank. Terus ada dividen, cuman dividen ini ada lagi sih aturannya, ada syarat-syaratnya juga. Kemudian ada bunga obligasi selama 5 tahun pertama gitu. Cuman kalau mau dijelasin satu-satu banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan aturan tentang dividen itu bisa jelasin nggak sih? Dividen yang bukan objek pajak itu. Iya. Yang pertama yaitu penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi. Tapi orang pribadi ini atas pendapatan tersebut harus diinvestasikan kembali di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun. Kemudian wajib pajak badan yang menerima penghasilan atas dividen dari saham di dalam negeri. Kemudian wajib pajak badan yang kepemilikan sahamnya di bawah 25%. Oh gitu. Tadi kan yang bukan objek pajak itu kayaknya ada reksadana apa? Bunga obligasi. reksadana. Bunga obligasi itu yang kurang dari 5 tahun ya. Nah itu bisa jelasin kayak gitu. Nah jadi mungkin tujuannya sih kalau bisa kalau mau dijelasin ya tujuan kenapa sih atas bunga dari obligasi reksadana itu selama 5 tahun pertama itu enggak dikenakan PPh pasal 23. Sebenarnya pemerintah itu bertujuan untuk meningkatkan daya dari investor-investor atau perusahaan-perusahaan reksadana di Indonesia. Jadi untuk 5 tahun pertama karena mereka mungkin masih belum stabil, jadi dibebaskan dulu nih dari PPh pasal 23 gitu. Terus selama 5 tahun itu perusahaan itu ada kewajiban apa sih yang harus dilaporkan atau yang harus disampaikan ke DJP? Nah, sebenarnya selama 5 tahun itu mereka tetap ada kewajiban yang harus dilaporkan ke DJP, yaitu mereka harus melaporkan penghasilan mereka nih setiap tahun. Jadi itu kan yang membuktikan ke DJP bahwa selama 5 tahun itu mereka sebenarnya ada penghasilan atau tidak. Terus nanti setelah 5 tahun berakhir, mereka tetap menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur sama DJP gitu. Mereka tetap kena pajak dan juga harus melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk batas waktu penyetoran itu tanggal berapa sih Nadia? SPT PPh pasal 23 itu disetorkannya maksimal 15 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi misalnya nih untuk masa pajak Juli. Nah, jadi kita pelaporannya itu di tanggal penyetorannya di tanggal 15 Agustus maksimalnya. Gitu. Kalau misalkan ada penyetoran kan pasti ada pelaporan tuh. Nah, itu tata caranya itu kayak gimana sih? Kalau sejak tahun 2025 kan sekarang kita pakai Cortex ya, sistemnya Cortex. Jadi untuk penyetoran, pelaporan dan semuanya itu dirangkum di Cortex. Jadi untuk PPh pasal 23 kita seperti biasa nih kita input dulu data-datanya. Kemudian setelah diinput kan kita melakukan penyetoran maksimal di tanggal 15. Setelah itu baru kita lakukan pelaporan itu maksimal di tanggal 20. Kalau menurut kamu, kan sekarang kan udah ada Cortex tuh. Nah, lebih efisien yang dulu apa yang sekarang sih untuk pelaporannya? Kalau sekarang kita lihat sih lebih efisien di Cortex ya, karena sekarang jadi ada satu pintu dan yang satu wadah sih jatuhnya, satu wadah yang menaungi semua jenis kewajiban perpajakan. Jadi mau objek pajak apapun semuanya bisa kita laporkan di Cortex. Bahkan untuk urusan-urusan keperluan seperti pemeriksaan atau SP2DK semuanya juga ada di Cortex. Jadi lebih simpel sih. Cuman karena sistem ini masih baru dan masih harus ada perbaikan dan pengembangan dari DJP-nya, jadi itu cukup tricky di saat-saat tanggal-tanggal genting. Jadi kadang error atau ya ada kendala sistem seperti itu. Terus kalau yang wajib untuk menyampaikan SPT-nya itu siapa? Mana dia? Yang menyampaikan SPT-nya itu adalah pemotongnya. Yang tadi aku jelasin di awal tuh, pemotongnya misalnya wajib pajak badan yang melakukan pemotongan. Jadi si wajib pajak badan inilah yang melakukan pelaporan SPT-nya. Jadi misalkan ada PTA, coba bisa contohin kayak gitu nggak sih? Iya, jadi misalnya PTA ini melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa dari vendor AB gitu. Nah, setelah dia melakukan pemotongan dan dia menerbitkan bukti potong, lalu bukti potong ini kita setorkan pajak terutangnya, kemudian atas SPT-nya ini dilaporkan oleh si PT tadi gitu. PT A-nya. Oh gitu, yang menerima berarti kan yang menerima menerima penghasilan ya? Apa? Yang menerima jasanya ya. Iya, oh gitu ya udah.
Nadia, kan pasti ada tuh perusahaan-perusahaan yang dia telat store, telat lapor. Nah, itu ada sanksinya nggak sih? Ada dong tentunya. Kalau kita telat setor itu ada sanksi berupa bunga dari DJP. Nah, untuk menentukan tarifnya itu berdasarkan SK dari Kementerian Keuangan. Jadi jumlah pajak terutang yang terlambat kita setorkan itu dikali dengan tarif, lalu dikali dengan jumlah telat setornya. Kemudian untuk telat lapornya, kalau telat lapornya itu didenda sebesar 100.000 per SPT. Nah, untuk cara menghitung sanksinya itu kayak gimana? Nah, untuk sanksinya itu cara menghitungnya kita harus tahu dulu nih tarif berdasarkan SK Kementerian Keuangannya berapa di bulan tersebut. Kemudian setelah kita dapat tarifnya, lalu kita harus tahu juga udah berapa bulan nih perusahaannya telat menyetorkan. Kemudian setelah itu tahu, kita harus tahu juga berapa besaran pajak penghasilan yang telat disetorkan tersebut. Kemudian ketika semua komponennya sudah didapat, kita tinggal menghitung dengan cara tarif dikali dengan jumlah bulan telat dikali dengan PPh pasal 23-nya. Gitu. Kalau misalkan disimulasikan atau dicontohkan, itu bisa nggak Nadia untuk menjabarkannya? Misal PTA dia telat menyetorkan sebesar 300.000 nih pajaknya. Kemudian tarif dari SK Kementerian Keuangannya 1% untuk bulan tersebut. Kemudian dia sudah telat setor selama 2 bulan. Jadi cara menghitungnya itu ya adalah yang pertama tarifnya 1% dikali dengan PPh-nya 300.000, kemudian dikali dengan 2 bulan telatnya gitu. Nah, itu kan kalau telat setor itu dia ada per bulannya ya. Tapi kalau misalkan laporan, misalkan dia udah telat lapor juga tuh selama 3 bulan, nah itu harus gimana? Misalnya dikalikan dengan bulan itu atau enggak, atau gimana gitu? Nah, kalau telat lapor itu kita lihat dari SPT-nya. Jadi kalau dia udah 3 bulan telat melaporkan SPT, berarti kan dia ada 3 SPT tuh yang telat. Nah, masing-masing nilainya 100.000 dendanya. Jadi kalau dia telat 3 bulan, berarti dendanya ada 300.000 gitu. Oh, jadi misalkan dia Januari, tapi dia baru dilapornya bulan Maret, berarti dia ada 2 bulan tuh. Ya, berarti 2 bulan gitu ya? Enggak, dia apa tetap sebulan? dihitung 1 SPT aja. Oh, itu 1 SPT. Berarti denda telat lapornya itu 100.000 gitu. Iya, betul. Mau kapanpun dia melaporkan atas SPT itu dendanya adalah 100.000. Terima kasih ya Nadia untuk menjelaskan tentang PPh pasal 23. Kayaknya kita diskusinya udah cukup banyak kali ya. Sebelum saya tutup podcast kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa-jasa tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Tarifnya bermacam-macam, yaitu ada yang 15% dan 22%. Nah, 15% itu untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Dan untuk yang 2%-nya itu adalah untuk jasa dan sewa selain tanah dan bangunan. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan saat transaksi berlangsung, dan batas pelaporan pembayaran yaitu di tanggal 15 bulan berikutnya, serta untuk pelaporan di tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, berakhir sudah sesi Agitex Classroom kali ini. Terima kasih Nadia atas waktunya sebagai narasumber hari ini. Sobat Agitex, jangan lupa kunjungi sosial media kita di Instagram dan TikTok, yaitu Agitex Consulting, website kita www.agitex.net, dan YouTube kita adalah Sobat Agitex. Terima kasih Sobat Agitex. Terima kasih Nadia. Agitex Tipland, Spirit of Improvement.